tanggal 21 Mei 2021 kita review hasil dari hormon yang kita pakai. Jadi bibit satu kita potong, ini satu bibit yang sama dengan jenis hormon yang berbeda, kita aplikasikan pada tanggal yang sama. Ini usianya udah setengah bulan. Jadi yang satu baru mulai tumbuh kecil-kecil dan yang satunya sudah seperti ini, tunasnya besar-besar. Sebagian lagi seperti ini, tunasnya kecil. Ada lagi yang jenis lain, ada yang belum tumbuh. Jadi nanti kita bisa simpulkan mana jenis hormon yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Tiap Orang. Hari ini masih dalam suasana hari raya Lebaran. Jadi saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar cara stressing bibit porang ya. Sebenarnya ini bersifat umum, jadi ini adalah kita mau belajar cara mengaplikasikan hormon. Jadi dalam tanaman itu ada dua zat. Sebagaimana kita tahu, dunia ini kan ada dua hal yang selalu bertentangan. Jadi ada zat yang namanya zat penghambat tanaman, yang sifatnya ya menghambat pertumbuhan dan membuat tanaman itu kerdil. Kemudian ada satu lagi zat yang namanya hormon. Hormon itu zat perangsang, jadi dia pemantik pertumbuhan, jadi mempercepat pertumbuhan. Nah, karena fungsinya buat tanaman itu kita butuh yang untuk mempercepat, maka yang mau kita bahas adalah hormon perangsang, atau kalau kita kenal biasanya adalah ZBT, yaitu zat perangsang tumbuh. Nah, di depan saya ini ada jenis, ada auksin, kemudian ini sitokinin, ini ada giberelin, dan yang ini CPPO. Kalau ini H2O2, ini hidrogen peroksida, ini Aquades, hanya untuk pelarut. Cuma yang mau kita bahas kali ini adalah hormon yang manfaatnya kita bisa manfaatkan untuk porang. Walaupun sifatnya umum, kita bisa pakai untuk tanaman jenis apapun. Tapi sebelumnya karena ini complicated ya, jadi mau saya bahas jadi satu persatu. Nah, nanti di akhir baru kita simpulkan bahwa yang cocok untuk merangsang tumbuh, untuk CPT buat porang itu yang jenis apa atau yang seperti apa formulanya. Nanti di akhir kita buat kesimpulan, karena ini panjang penjelasannya. Jadi makanya yang pertama mau kita bahas dulu adalah satu persatu dari hormon ini. Jadi yang kita bahas untuk sesi yang pertama ini, kita mau bahas tentang auksin. Apa itu auksin? Kelompok hormon auksin itu fungsi utamanya ini adalah untuk mensupport pertumbuhan akar. Jadi fungsi utamanya adalah ke akar ini, auksin. Sedangkan sitokinin itu fungsi utamanya adalah untuk mensupport pertumbuhan tunas. Tunas untuk mensupport dan membuat terbentuknya tunas-tunas baru. Ini sitokinin. Kemudian giberelin. Giberelin ini
sifatnya adalah untuk mensupport pertumbuhan bunga dan buah. Nah, makanya kita mau bahas satu persatu secara formulasinya nanti seperti apa, biar kita sama-sama tahu. Setelah itu kita bisa coba, kita bisa bereksperimen, karena sebenarnya begini, saya sudah melakukan eksperimen dengan beberapa bahan ini. Kalau yang CPPO ini kelompok lain, nanti kita pisahkan dulu. Yang kita bahas adalah 3 ini: auksin, stokinin, dan gibberellin. Saya sudah mencoba. Kalau untuk masalah stressing bibit porang, jadi bibit yang dibelah ataupun kata yang dibelah, itu kalau masalah hasilnya kita sudah tidak ragukan lagi lah. Kita sudah bisa melakukan secara budidaya, mau dibudidaya juga sudah bisa, karena hasil eksperimennya sudah memungkinkan kita untuk melakukan budidaya secara serius untuk ke lahan pertanian, lahan tanam kita. Cuma kita bahas hormon ini adalah hormon yang formula yang seperti apa yang kira-kira pas dan bagus, cocok untuk tanaman korang kita. Makanya saya mengajak teman-teman untuk belajar bersama, nantinya kita bisa bereksperimen. Tapi sebelumnya saya kasih clue atau kasih ini dulu ya. Tadi fungsinya itu kita sudah tahu. Ini untuk akar, tunas, bunga, dan buah. Jadi sebelumnya kita bahas satu persatu dulu. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi karakter, kita ya mau bahas masalah sekarang auksin yang pertama. Jadi auksin itu adalah kelompok hormon yang mensupport pertumbuhan akar, tapi dapat menghambat pertumbuhan tunas dan bunga. Ini karakternya. Jadi dia bisa mensupport pertumbuhan akar, tapi bisa menghambat pertumbuhan batang, tunas, dan bunga. Kemudian karakter yang kedua, jadi penggabungan auksin dan sitokinin itu akan bersifat kontra atau saling melemahkan. Jadi kalau kedua ini digabung, ini sifatnya saling melemahkan. Jadi sebenarnya nggak bisa dicampur antara auksin dengan sitokinin karena saling melemahkan. Kemudian karakter yang ketiga, penggabungan auksin dengan gibberellin itu akan menguatkan pertumbuhan akar. Jadi kalau auksin digabung dengan gibberellin, ini fungsi auksin ini akan terbantu, karena fungsi auksin ini adalah buat pertumbuhan akar. Sedangkan kalau misalkan dicampur dengan gibberellin, ini dia akan terbantu auksinnya. Kemudian penggabungan ketiganya, jadi penggabungan auksin, sitokinin, dan gibberellin ini akan mengeliminir atau mengantisipasi terjadinya kontra, sehingga tanaman akan tumbuh dengan optimal. Jadi penggabungan ketiganya ini akan optimal untuk pertumbuhan tanaman kita. Karakter selanjutnya, karakter yang kelima, penggabungan sesama auksin ini, kelompok hormon auksin ini kan ada beberapa ya. Jadi penggabungan sesama kelompok auksin ini akan bersifat sinergi dan saling menguatkan. Kemudian yang keenam, sumber alamiah auksin ini terdapat itu pada ujung tanaman. Jadi untuk mendapatkan hasil yang optimal, jadi penggunaan auksin, kita bisa menggabungkan sesama auksin. Kemudian bisa dengan menambahkan gibberellin. Pemanfaatan auksin
dari yang terendah sampai yang tertinggi akan membuat dampak yang berbeda. Jadi penggunaan auksin ini dengan dosis ya, dengan kadar yang rendah maupun yang tinggi itu akan akan mengakibatkan dampak yang berbeda-beda. Jadi misalnya penggunaannya sedikit sama banyak itu dampaknya akan berbeda. Makanya penggunaan auksin jadi 0 sampai dengan 0,3 mg per liter ini yang kita ada ini dia sudah berbentuk cair, cuma bentuk bakunya biasanya kalau hormon yang sifatnya sintetis ini dalam bentuk tepung ya. Cuma ini sudah dicairkan, ini kandungannya ini 1000 ppm, ini masih murni, ilmuannya ini 1000 ppm, ini masih kandungan murni ya. Pemanfaatan auksin dari yang terendah sampai yang tertinggi akan mempunyai dampak yang berbeda. Jadi 0 sampai 0,3 mg per liter itu akan mengakibatkan perpanjangan tumbuh akar. Jadi akarnya akan memanjang, itu dalam konsentrasi 0 sampai 0,3 mg per liter. Kemudian 0,5 hingga 4 mg per liter itu akan memunculkan akar-akar baru. Jadi dalam konsentrasi 0,5 sampai dengan 4 mg per liter itu akan memunculkan akar baru. Kemudian pemakaian di atas 4 mg per liter itu akarnya akan menjadi rimbun, jadi akarnya akan menjadi lebih banyak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manfaat auksin ini yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan akar, kemudian yang kedua menghasilkan akar baru, kemudian yang ketiga memperbanyak akar, yang keempat bisa letal atau mematikan. Jadi penggunaan hormon di atas 400 ppm itu bisa mematikan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ini, yaitu kelompok hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini fungsi utamanya adalah mensupport pertumbuhan tunas. Tapi perlu diingat buat teman-teman sekalian bahwa hormon ini beda dengan pupuk ya. Hormon ini sifatnya hanya merangsang ya, merangsang pertumbuhan, ini bukan pupuk. Jadi kita bahas adalah karakter dari sitokinin. Kalau tadi karakternya auksin sudah kita bahas, sekarang kita bahas sitokinin. Karakter yang pertama sitokinin ini adalah mensupport pertumbuhan tunas, tapi dalam konsentrasi yang tinggi dapat menghambat dan mematikan akar dan bunga. Nah, ini bisa mensupport pertumbuhan tunas, tapi kalau misalnya kita gunakan konsentrasi yang tinggi itu bisa mematikan akar. Ini karakter sitokinin. Kemudian karakter sitokinin yang kedua adalah dia akan mengalami perlambatan kalau digabung dengan auksin. Jadi ini kalau digabungkan dengan auksin, jadi fungsi sitokinin akan mengalami perlambatan. Jadi kalau digabung antara sitokinin dengan auksin, maka dia sifatnya akan melemahkan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka kita bisa menambahkan gibberellin. Nah, ini gibberellin ini seolah-olah sebagai penawarnya. Jadi auksin bisa digabung dengan sitokinin, ini karena sifatnya melemahkan. Cuma untuk meredam ini kita bisa menambahkan gibberellin dalam jumlah yang kecil. Nah, jadi kalau misalkan
fokus kita mau arahkan ke pertumbuhan tunas, maka konsentrasi sitokinin ini ada lebih tinggi, auksinya harus lebih kecil, karena kalau sama auksin dan sitokinin misalkan konsentrasinya sama, maka dia antara tunas dengan akar dia bisa tumbuh secara bersama. Cuma kalau kita mau fokus untuk menumbuhkan tunas, maka konsentrasi yang lebih tinggi adalah di sitokininnya. Kemudian karakter yang ketiga, penggunaan sitokinin dan giberlin ini akan menguatkan dan mempercepat pertumbuhan tunas. Jadi kalau sitokinin ini kita gabung dengan giberlin, maka tunasnya ini akan lebih cepat. Tapi ya itu lagi, konsentrasinya harus kita fokus kita di mana. Kalau fokus kita di tunas, maka konsentrasi harus lebih tinggi, atau perbandingannya itu 6:4. Kalau misalkan ini 6 mili, ini 4 mili, jadi harus paling enggak 2/3 di bawahnya. Karakter yang keempat yaitu membantu mempercepat pembelahan sel. Kemudian karakter sitokinin yang kelima, penggabungan sama kelompok sitokinin akan bersifat sinergi dan saling menguatkan. Jadi misalkan penggabungan antara dua kelompok hormon sitokinin ini sama-sama sitokinin, dia akan menguatkan. Ragam anggota sitokinin ini banyak, diantaranya adalah BAP. BAP itu bensilaminopurin, itu berfungsi mempercepat pertumbuhan tunas. Itu ada kelompok hormon sitokinin, itu ragamnya ada BAP, itu fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan tunas. Kemudian ada lagi TDZ, itu T-diazuram, itu dia ininya sangat kuat, dia memiliki kemampuan lebih baik dalam menginduksi tunas. Artinya tunas yang timbul akibat kita kasih TDZ itu tunasnya bisa besar dan bongsor, ya bongsor. Jadi tumbuhnya misalkan dari kita punya bibit yang kerdil, batangnya kerdil, kita kasih ini TDZ ini, dia tumbuh tunasnya akan besar. Ada lagi 2IP. Kalau 2IP ini berfungsi untuk pertumbuhan tunas yang banyak dan tinggi. Jadi tunasnya itu bisa banyak, juga bisa panjang, tinggi. Kemudian ada lagi kinetin. Kinetin itu juga bisa mensupport pertumbuhan tunas. Jadi saya rasa itu penjelasan tentang sitokinin. Jadi kesimpulan sitokinin, jadi manfaat sitokinin yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan daun. Kalau kita aplikasikan dalam konsentrasi yang rendah, itu bisa mempercepat pertumbuhan daun. Kemudian yang kedua, memperbanyak tunas dan merimbunkan tunas. Itu misalkan bila konsentrasinya 10 sampai 30 mili per liter, itu yang kita aplikasikan kepada setiap titik tumbuh, itu akan memperbanyak dan merimbunkan tunas. Kemudian yang ketiga, memperbanyak anak tunas. Kalau misalkan itu tunasnya bisa keluar banyak, itu konsentrasinya 50 sampai dengan 100 mili per liter. Kemudian yang keempat, itu bisa menumbuhkan tunas baru yang kecil-kecil dan banyak. Oke, selanjutnya kita bahas yang ketiga adalah giberlin. Giberlin ini orang menyebutnya itu hormon bunga atau hormon buah. Jadi fungsi utamanya giberlin ini adalah mempercepat pertumbuhan bunga dan buah.
Jadi fungsinya adalah yang pertama ini mensupport pertumbuhan bunga dan buah. Ini sifatnya mensupport ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah menstimulir. Menstimulir itu menghasilkan bunga dan buah. Jadi kalau tadi misalkan untuk mensupport itu kita hanya membutuhkan konsentrasi yang tidak terlalu banyak. Cuma kalau untuk menghasilkan bunga dan buah ini kita bisa konsentrasinya itu bisa 10 sampai 20 ml per liter air. Yang ketiga adalah penggunaan hormon giberlin dengan kelompok sejenis, itu akan saling menguatkan. Jadi dia akan menghasilkan daya dorong yang spektakuler. Jadi kalau misalkan giberlin digabung dengan giberlin, dia akan menghasilkan daya dorong untuk menghasilkan bunga yang kuat. Kemudian yang keempat, mempercepat pembelahan sel dan memperbesar bunga dan buah itu lebih besar dari biasanya. Jadi fungsi dari giberlin ini itu menghasilkan buah itu yang lebih besar dari biasanya. Kemudian yang kelima, penggabungan kelompok hormon auksin dan giberlin maka akan menguatkan pertumbuhan akar. Jadi membantu, fungsinya giberlin ini membantu. Kalau kita gabung dengan auksin, dia akan membantu mempercepat menguatkan pertumbuhan akar. Kemudian gabungan sitokinin dan giberlin itu akan menguatkan pertumbuhan tunas. Jadi di samping dia membantu memperkuat pertumbuhan akar kalau digabung dengan auksin, kalau kita gabung dengan sitokinin maka dia juga membantu pertumbuhan tunas. Kemudian yang selanjutnya, penggabungan antara auksin dan sitokinin ini akan bersifat kontra. Tetapi dengan adanya penambahan giberlin, maka giberlin akan memulihkan dari kondisi yang kontra tersebut. Jadi seperti itulah kira-kira fungsi dari masing-masing hormon ini. Jadi untuk selanjutnya mari kita bersama-sama belajar. Nah, ini bulan Mei bukan waktunya tanam. Jadi saya coba paksa dengan menggunakan hormon ini, kita coba tunaskan bibit dari umbi belah, dan hasilnya belum maksimal. Makanya karena dosis yang kita pakai. Jadi kemarin itu saya mencoba dengan dosis yang berbeda-beda. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, mari buat teman-teman sekalian kita belajar bersama lah, buat teman-teman bisa bantu. Nanti hasilnya seperti apa, mari kita share dan diskusi bareng. Saya juga sama, ini masih awal menggunakan hormon ini. Jadi konsentrasinya yang jelas begini. Kalau kita misalnya mau fokus kepada akar, jadi hormon akar ini, auksin ini yang kita lebih banyak, yang lebih tinggi konsentrasinya. Kalau kita mau fokus kepada pertumbuhan tunas, maka sitokinin ini yang kita fokuskan konsentrasinya lebih besar. Begitu juga kalau kita arahnya mau ke pembungaan, maka dosis untuk giberlin ini yang lebih tinggi. Ya, perbandingannya mungkin 6:4. Jadi misalkan kita mau porang ya, porang itu fungsinya kita pertama tunas, yang kedua adalah akar. Kalau akar mungkin setelah tumbuh juga nggak masalah, yang penting fokus kita adalah di tunas. Makanya hormon sitokininnya ini misalkan itu perbandingannya adalah 6 sitokinin, 4 auksin, 4 giberlin. Ini saya coba seperti itu. Misalkan kita mau fokus
untuk porang ya, untuk porang misalkan kita mau stressing bibit umbi belah ataupun katak belah ataupun umbi utuh atau katak yang utuh, kita fokus mau menumbuhkan tunas, maka fokus kita adalah di hormon tunas yaitu sitokinin. Jadi misalkan sitokinin kita mau pakai 200 ppm, maka auksin ini paling enggak harus di bawahnya, yaitu paling enggak kalau perbandingannya 6:4, maka kalau sitokinin 200 berarti auksinnya sekitar 140 ppm. Begitu juga dengan giberlin. Giberlin mungkin ya sama dengan auksin juga bisa. Jadi nanti hasilnya yang kita harapkan itu tunas. Hasil utama yang kita harapkan itu muncul tunas. Jadi untuk pembahasan selanjutnya mengenai cara membuat formulanya seperti apa, mungkin di video selanjutnya kita lanjutkan, karena mungkin ini durasinya sudah terlalu panjang. Nanti kita mungkin bisa kita campurkan dengan ini hidrogen peroksida 50%. Nah ini buat ini Aquades. Jadi di video selanjutnya baru kita buatkan gimana sih cara membuat konsentrasi atau apa itu ppm. Nah, nanti di video selanjutnya kita bahas. Oke, saya rasa itu saja dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman nanti kita bisa diskusi, kalau mau ikut bereksperimen bareng bisa komen-komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.